Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka firman Allah Ta'ala, hai Adam, janganlah kamu duka cita bahwa aku hendak anugerahi akan kamu anak laki-laki serupa dengan Habil itu, dan adalah bapa segala nabi. Jadi kembali bacut cerita yang kau ikut mengenai adalah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada Nabiullah Adam bak kandungan kelhem, iaitu Habil dan Qabil bak kandungan keput. Dan adalah pada ketika itu terjadi peristiwa yang membawaki duka cita atau sedihnya hati Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan karena anak yang disayang iaitu Habil dan Qabil, ya, yang poh Habil ialah Qabil. Bahkan di poh alasan ialah merebut yang namanya wanita. Karena adalah perintah Allah Ta'ala hanjut menikah satu kandungan. Istilah jino perintah Allah Ta'ala hanjut menikah dengan yang namanya mahram. Jadi jamun adalah pada masa Nabiullah Nabi Adam manusia pertama. Jadi ada kandungan pertama dan kandungan kedua. Jadi harus selang-seling antara kandungan pertama dan kedua untuk menikah. Dalam satu kandungan tak boleh. Tanya jino hanjut menikah, mahram tanyo atau wali kita tanyo hanjut pakan handimat nikah. Ada kala maksud contoh anu abang ayah tu. Sepupu, ya sepupu kan anak abang ayah ngan anak ngan tanyo adik ayah, getanyo anak koknya anak adik ayah nyan sepupuan itu sah menikah, ya, namun hanagat cit walaupun sah putra hanagat bisa membawaki nanti cacat mental, bisa membawaki nanti penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, makanya dalam Islam dilarang pernikahan dalam satu tali darah. Kibancit yang gak menikah. Yang gak menikah adalah yang hana hubungan keluarga. Yang insyaAllah lahirnya akan careng-careng. Lebih-lebih lagi adalah tak menikah dengan urung jiu. Yang memang sama sekali urung tu dah kenlah untuk kana saudara, kana mbak, misawak situ dan segala macam. Tapi yang urung jiu kan hana tak tulis sama sekali, yang lebih tu. Yang insyaAllah akan melahirkan anak-anak yang carang. Ya, itulah syariat Allah Ta'ala. Setiap yang Allah syariatkan itu bermanfaat untuk kitanya. Ya, jadi dalam kandungan Siti Hawa, yaitu Habil mengandung adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki, yaitu Habil dan seorang perempuan. Jadi perempuan yang bersama Habil ini jelek, hanagot. Sedangkan perempuan yang bersama Qabil cantik. Ya, dalam ketika itu maka kedua pria ini mencintai yang cantik. Mungkin menggalak ke yang jelek. Nah, orang yang galak ke yang buruk. Mandung galak ke yang cantik. Galak ke yang cantik. Jadi si Qabil ini menyalahi dengan perintah Allah. Allah hanggabim kawin satu kandungan. Tapi Qabil tetap bertekad, inilah jodoh saya. Ya. Katrep, ulung mengandung dua, ulung sapat dua, ulung masa alang kandungan masa hino hanjit ulung kawin ngenyo. Sebab tadi, ya, Habil sika memang gimana pun kat temai jika kalak tu. Dan itu perintah Allah. Sehingga di ketika terjadi sengketa demikian, ya, dalam satu riwayat hino hanaga ceritakan, hanaga tuangkan ceritanya. Dan itu pura apakah timbul percekcokan antara Habil dan Qabil. Setelah itu terus pengaduan kepada Allah Ta'ala, maka firman Allah, berkurbanlah. Ya, cilung kalian antara draw ke Habil dan Qabil, berkurban untuk Allah Ta'ala. Jadi so yang ikhlas, yang kenyan adalah berjodoh di Allah dengan yang wanita dicintai, yang tadi bunuh. Jadi di ketika itu ternyata si Qabil yang berukai miteukeun, di tanah, bukan di bercocok tanam, pekerjaannya bercocok ditanam gandum, tanam padi segala macam. Sedangkan si Habil nyan di gembala kambing.
Jadi di ketika Allah Ta'ala geyu berkurban, maka adalah si Habil dengan ikhlas hati jak bau kambing, pilih kambing yang tumbun yang paling lagak. Ya, ikhlas hati si Habil. Ikhlas dan geyu berkurban untuk Allah Ta'ala. Sedangkan si Qabil jak laju bak perken tempat penampungan padi, pilih padi yang kau supak, yang kau usang. Mitanya padi yang kau hitam, yang yuk tat, yang saya pilih. Sedangkan Qabil binatang yang paling lagak tat, yang paling super di antara kawan-kawannya yang dipilih. Mudah berangkat. Jadi sebuah bukit diletakkan adalah korbannya di atas bukit tersebut. Dah yang gadah berarti nyan yang diterima oleh Allah dan nyan yang berkawin dengan orang yang dicintai. Itu seorang perempuan yang bunuh yang sekandung dengan si Qabil. Jadi ternyata oleh dipeduk di Habil dan Qabil, maka Allah SWT nicok yang dikorbankan oleh si Habil. Wajar karena dia ikhlas dan adalah pilihannya pun yang terbaik dalam kawan-kawan kambing. Tapi si Habilnya yang buruk sehingga bengeh si Habil. Bengeh si Qabil. Si memang hanade. Ya, si memang nyokon ke wayang-wayang sagai giu lagi nyo panena. Ndek ke ngecok dalu, pakai ngecok taji. Jadi bahwa ketika lagi adalah timbul inisiatif daripada si Qabil untuk melakukan kejahatan. Yang kehinan pun adalah puncak terjadi kejahatan di muka bumi. Putra inisiatif nyo payah dah singkirkan. Hingga akal-akal kejahatan si Qabil sampai kiamat. Bagi tanya mandu. Jadi tanya nak saingan dalam kantor, dalam pekerjaan, dalam setiap pegah yang membutuhkan persaingan, pasti dia dah singkirkan saingan katanya, betul? Ya kan? Dah singkirkan saingan katanya. Bahkan itulah otak-otaknya si Qabil. Selalu ada sampai kiamat. Jadi bahawa teka lagian, maka timbul ide dalam pikiran si Qabil untuk pakat adik si Habil untuk yak bukan apakah yak minta binatang, yak berburu. Karena si Habilnya pecinta binatang pasti sangat suka. Nanti jala dalam hati bahawa nak berlaku jahat. Jadi mudah berangkat tu. Ban berangkat dalam hutan itulah kesempatannya untuk membunuh si Habil dengan batu. Dengan gaduh adik budah ja abang cok batai dekat bauli. Meruah darah hinan melinggai langsung dalam seketika. Jadi bahawa tanyan kasusah si Qabil kasusah kiban cara hotabanyu. Karena hana yang semupoh dalam dunia alam, kalau na yang meninggal jadi hana pelaku long. Jadi ka dua uro kal heuro manyet karabro. Ihu kedeh ni coba. Iwo hai tijut manyet hina karabro. Man zaman dunia masih sangat murni. Man bacut mbe bangke kamu be. Ya. Jadi buat dikutikannya adalah si Qabil kasusah ni coba manyet. Dikalan dengan kehendak Allah memang kan ada depu kejadiannya. Dengan kehendak Allah nutuskan dua buah cicim. Cicim yang saling membunuh sehingga mati sebuah cicim. Maka terjadi halnya di ke si Qabil, mati cicim sebuahnya, budak cicim sebuah tu icatok tu tanah dengan paruhnya. Catok tanah cungkir tanah. Icok manyet ngan iculok dalam ruhungan itu belum lagi third. Ya, untuk pengajaran kepada si Qabil menanda pelaku. Le dipa cicimnya, baru dikuh tu luruk. Tanam tu lagi kan. Dari semenjak itu lehnya adalah sedihlah Nabiullah Adam banda dengar cerita bahawa anak kesayangan kedua Allah. Bahawa tanya si Qabil pukul haja. Lehipahnya icok yang namanya perempuan yang dia cintai ibu plung miatanya ke daerah Eropah. Ya. Kaji dikawin plung dari mun kana. Ini dasar ji plung ke daerah Eropah. Deh awanyan. Sehingga tak utawanya lagak-lagahi. Aroknya kan lagak-lagahi pakan keturunan dari yang lagak-lagak. Si Qabilnya enggak cik. Ya, sedangkan yang satu kandungannya itu juga cantik sama-sama gak doanya. Alasan si Qabil ilung kamu kan sama-sama gad. Kamu dua lah. Pandai nak ngawak bro. Ya, tapi hana diterima oleh Allah.
Kah, jadi inti cerita Nabi Allah Adam sedih. Gekun dia Allah Taala, dia firman Allah Taala ba Nabi Adam, hai Adam, baik sedih kata, bah ku sedih. Si Habilnya kalau cok pulang, ya tapi akan lunbi singa. Keturunan lain kata wahai Nabi Allah Adam, keturunan yang cukup mulia bahkan menjadi bapa segala nabi dah yaitu Nabi Syis. Ya ne. Watel necok Habil le Allah Subhanahu Wa Taala maka mengandung lom Siti Hawa. Dah mengandung iaitulah Nabi Syis. Ya yang kenyang bapa segala nabi. Le Nabi Allah Adam, Nabi Syis. Le Nabi Syis, Nabi Muhallil. Nyo hana tak wajib taturi tanyo. Yang wajib taturi cuma Adam, Idris, langsung ke Idris itu yang wajib taturi. Karena Syis dan Muhallil ini adalah kan Rasul, kan bagian daripada Rasul, tapi Nabi. Ya, jadi beda. Kah? Ya. Kara? Maka beranak pulanya kalau bahasanya, ia seorang laki-laki, maka dinamakan akan dia Syis. Ya, Nabi Syis, yaitu pada bahasa Arab artinya hamba Allah. Pada bahasa Arab hamba Allah artinya karunia Allah. Nyan Syisnya kan bahasa Arab. Pu bahasa ni man. Nyan bahasa hanadet pu bahasa. Sebab terpegah bahasa Amerika kan di Amerika. Bahasa pun Nabiullah Adam. Gebuhnan Syis kan bahasa Arab Syis. Ya, jadi dalam bahasa Arab artinya nyu kangkanya anugerah Allah. Yang kenyo karunia Allah. Maka tatkala genaplah umur Nabi Allah Adam 930 tahun dan pada satu riwayat 1000 tahun, maka diwasiatkan oleh Nabi Allah Adam akan gantinya khalifah itu Nabi Syis. Umur Nabi Allah Adam hinoidonya dalam sebuah riwayat sikurung tuk leplutun. Dalam satu riwayat adalah 1000 tahun. Lazim tayo dengar-dengar menyebab sejarah 1000 tahun. Kagak pergenap. Ya, namun adalah intinya umur Nabi Allah Adam kurang lebih. Ya, 1000 hana lebih antaranya. Yang umur Nabi Allah Adam. Berarti meya 100 tahun tak abad. Nah, berarti pada bawah abad Nabi Allah Adam deh. Tak meya 1000 tahun 10 bawah. 10 abad. Tayo hana deh. Mecah muya hai kam meninggal 10 abad. Tayo paling 3 umur. Dah hana metro masa abad kita yo. 60 tahun, 60 tahun jino 20 tahun kamu kok motor kamu meninggal. Hah? Pada kabeh 3, kun 3 dah. Sudah tahunnya kabeh 3. Nya, tak engkau kabeh krut-krutnya ipik Facebook lah manusia tertua. 10 tahun. Yang kabeh 3. Sabar abad sakai Nabi Allah Adam. Yang ban umur urang jamunya semakin trek, semakin tok kiamat, semakin tua-tua umur. Ya, memang benar. Karena memang hana trek kesempatan leudek mah. Ya, memang dunia kata orang kiamat. Jadi gantau di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik padat kat dunia. Ya, kan? Jadi adalah 1000 tahun atau 10 tahun umur Nabi Allah Adam. Bak watanya newasit Nabi Allah Adam bak Nabi Syis. Nah, wajib Syisnya karaya watanya. Nah, karaya putra ni newasit biugan toro sebagai khalifah karena adalah pemimpin dalam Islam itu namanya khalifah. Ya, maka ji watenhi wafud Rasulullah najih yang bernama Khalifaur Rasyidin, yaitu para sahabat Rasul. Yang khalifahnya diatur daripada raja. Ya, khalifah ini memimpin seluruh dunia kan sabuh nangrau. Muya presiden Indonesia sagai, jak Malaysia hana tak pimpin di Malaysia nangrau gop. Muya khalifah seluruh menguasa. Nah, tapi adalah prinsip ataupun ideologi kepemimpinan khalifah dihapuskan dalam Islam. Hanali kan ya, masing-masing pemimpin menurut negeri masing-masing. Jadi hanali istilah khalifah ni gino. Nah, zaman pada abad pertengahan mentengna khalifah. Ya. Kah? Ya, jadi wasit adalah untuk negantoro
menjadi khalifah. Dan menyuruh membunuh Qabil karena ia aniaya membunuh saudaranya Habil. Ya, sebab ia mengambil judo Qabil akan istrinya. Yang ban wasit lama. Haina gatalah sebagai pegantolon jet ke khalifah di muka bumanya. Dan haina lun wasit bagata tapoh tamita tak sutak si Qabil poh mati. Karena si Qabil kai poh adik tu, si Habil kai poh adik dia, si Habil. Abang. Abang sis. poh sedat poh mati si poh. Karena hukum membunuh yaitu dibunuh. Makanya orang-orang yang halal darah dalam Islam ada beberapa orang. Yang pertama yang halal darah dalam Islam yaitu orang yang membunuh. Yang halal darah. Makna halal darah? Hukum atas dia had dibunuh. Kecuali nak kemaafan dari keluarga. Ya. Maksud siraurung kagepoh siraurung. Dan kan wajib ada orang yang pohnya iaitu tapoh mati si teman. Dalam istilah poh matinya ialah dengan poh taku. Ya, hanjit poh mati tak elahnya hanjit mesti poh taku. Ya, kah. Jadi di ketika itu budak yang pohnya menyesal lakai maah bak keluarga. Jadi jika dimaah oleh keluarga maka adalah yang cukup membayar diat saja. Ya, jadi hanale istilah poh balah karena pakon kadipu maah. So yang pemaah ahli waris. Ya, yang cukup membayar diat saja berapa? 100 ekor unta. Yang diat urung yang tapoh. Man saboh unta tadi harga jino. 20 juta 50. Man 100 boh unta 1 miliar lebih. Yang kedua sabohnya orang urung 1 miliar lebih dah bayi wajib bayi dan sebagai diat jika pun yang dipemaah oleh keluarga. Yang kali pemaah lagi yang bayi. Yang dalam Islamnya yang pertama orang yang membunuh halal darahnya. Yang kedua yang halal darah adalah si penzina yang muhsin. Orang yang melakukan zina tapi kalau mukawin. Yang hukum mati hurungan yaitu poh mati atau istilah lain raja. Menyahana mati hana ampun dosa. Cara poh dengan tarhom dengan anak bate sampai meninggal. Lebih lom sadisnya san. Miyajeh poh taku miyanya rom dengan bate sampai meninggal. Berat, Yang dalam Islam. Yang kedua yang halal darah yaitu orang yang murtad. Ya, kalian. Orang murtad halal darah. Tidak orang pegah menung. Bak kedai kopi tengah duduk bayang-bayang. Kadang kamu no kan duduk hino nak kopi. Hanan tahu lo pina semayang leho-leho nempak tinggal yang kasar dia nan budak-budak lo. Apa semayang yo okah wajib semayang lo hana wajib semayang. Yang kamu murtadnya. Yang padahal kan habang kera-kera dia ada pegah habang. Ya, yang orang yang kelakian yang zahir adalah dihukum orang tersebut murtad, maka adalah wajib getanya taubat. Tayu taubat. Apabila hang geten taubat, yang dihukum mati. Hukum ada orang murtad. Ya, kalau lebih-lebih lam orang yang membawa ajaran sesat. Karena mianya draw kesakai. Mia membawa ajaran sesat, gop kepakat dalam kesesatan. Ya, wajib poh mati. Maka Jena pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar? Anda kan? Dibunuh sampai meninggal kan? Dibunuh. Padahal itu seorang ulama. Syekh Siti Jenar. Tapi kan hana sesatnya. Cuma perkataan sagai Syekh Siti Jenar yang membawaki pemahaman orang untuk melenceng. Nah, dikhawatirkan oleh ulama-ulama yang lain membawaki kesesatan kepada orang yang dengar. Tuan-tuannya yang sesat. Orang yang dengar lain itu karena minimnya ilmu. Maka kita dalam tak sampaikan ilmu, tak kalang yang terima ilmu. Tak sampaikan ilmu bah orang awam hanya tinggi-tinggi tak. Menurut pemikiran kalian, itu salah-salah tanya petibit narik ka jut kesesat orang yang dengar. Kalau orang yang petibit orang dengar sesat. Karena hana ilmu kalian.
Yang kan kisah. Kisahnya adalah ternyata dibenarkan pada kali meninggal sejenak pada kali sejejaknya dipok, maka terbuktilah bahwa memang perkataan Siti Jenar itu benar. Ya, yang gepoh di ulamanya kan lain untuk menghindari yang namanya kesesatan tu. Sehingga dalam istilah Islam, perkataan yang bahwa urung poh ngan urung yang poh, yang ten poh tamang syurga. Ya, kalau yang kehina kisah-kisahnya lagi ya. Puji sampai urung yang ten poh, urung yang poh tamang syurga. Sekesaknya, ulama gepohnya. Nyat mandua tamang syurga. Bahkan yang pohnya net ke baik sampai sesat go. Yang ten pohnya memang betul kan kepegangan. Hai betul menurut ilmiah memang hana melenceng. Sehingga yang poh dan yang ten poh tak mau syurga. Nya menani dipisah. Kah? Yang intinya walam penuh adalah urung-urung yang halal darah itulah diantaranya lagi lempasanya termasuk adalah membunuh yang halal darah. Kah? Walialam adalah urung yang merampok. Urung merampok yang halal darah. Karena merampoknya poh-poh, cok harta lebih berat lam. Lebih berat lam perkara merampok daripada membunuh. Masalah membunuhnya baik sengaja atau tidak sengaja hukumnya sama. Anak sengaja sama, tak sengaja pun sama. Nyaman tergantung untuk ahli waris dimaafkan atau tidak. Dah. Ya, wasiat Rasulullah kepada Nabiullah Syisa. Maka Nabi Allah Adam pun kembali ke rahmatullah pada hari Jumat. Pada ketika gelincir matahari tatkala itu. Tiada diketahui oleh Siti Hawa akan kematian Nabiullah Adam itu. Hingga dilihat gerhana matahari. Lehana terbit wasiatnya oleh Nabiullah Adam, maka Nabiullah Adam pun nuwa kepada Allah. Jadi bahawa hembuskan nafas terakhir, ternyata Siti Hawa isteri Nabiullah Adam hana netepu. Pakan hana depu, ya pastinya hana di tempatnya. Makanya hana gedepu. Ya hana gedepu Rasulullah hana gedepu Nabiullah Adam kan meninggal. Kawaput anu cok pulang oleh Allah hana netepu. Pajan mana tepu ya kalau gerhana matauro meninggal Nabiullah Adam kalau tepakan gerhana ban kakalan gerhana baru berdepu untuk ya ban maka ia pun keluar daripada kubahnya dengan terkejut lalu ia pergi kepada kubah Nabiullah Adam itu ban gerhana matauro nutubit tu rupanya pada bayangkan kan kubah Nabiullah Adam dengan kubah Siti Hawa nya beda. Mangkiban yang Allah alam. Yang jelas adalah maksudnya kubah tempat tinggal berarti. Nabiullah Adam hino Siti Hawa ide sehingga hana gedepu. Sampai tengah gedepu. Bangka gerhana baru ketibit daripada dalam kubah dalam tempat. Dalam tempat kubah. Gebedah ketibit bang pengalan kah gerhana gebedah nejaklah bak kubah Nabiullah Adam bak tempat Nabiullah Adam. Maka dilihat akan Nabi Allah Adam pun sudahlah kembali ke rahmatullah taala. Maka Siti Hawa pun menangis dengan mengangkatkan suaranya. Nyambana banakala Nabiullah Adam kan wa Allah maka bak watengan nuplung bakal Siti Hawa nukli nemo cukup raya tak di samping Nabiullah yang kalian rupa jih meratapinya nya sebetulnya meratapi bak wate meninggal ahli waris tanyo saudara katanya urang yang katanya cintai takli ditanyo raya tu nya keun meratapi manyo hana ada usaha man. Bak watenya galomna syariat menang. Jadi baik pertama syariat Rasulullah dengan syariat Nabi sebelum Rasulullah. Pakaji bukan cara ibadah Rasulullah ataupun tayo jino sesuai dengan ajaran Rasulullah. Beda dengan cara ibadah Nabi-Nabi segalanya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh dan segala macam. Cara sembahyang mungkin hana saban yang sembahyang katanya. Beda bayangkan lagi katanya si pertama
Ni dua berdiri letik kebi berfatihah limang rukun nak mitilan pergi lagi ani tanya hana. Ki bancit semayang urungan. Mia duk mentang. Mia dang mentang. Mia tikui mentang. Mia sujud mentang. Nyamban semayang urungan. Ha? Hana lengkap. Mia tanya kalem dang na rukuk na sujud na duk na lengkap dalam sembahyang. Bahkan karena katanya adalah umat pelengkap. Ya, jadi ibadah bak umat-umat Nabi yang lain yang hana lengkap ge pelengkap bak Nabi Muhammad. Menancit pembahasan ataupun wahyu-wahyu yang na bak Nabi lain yang hana lengkap, ne pelengkap bak Nabi Muhammad. Makaji dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, nian hana lengkap pembahasan. Dalam kitab Taurat, nian adalah yang dibahas hanya mengenai tata cara kehidupan. Dalam kitab Zabur, nyanyian. Makaji awak gereja 3 tak nyanyi awaknya. Ya hidih, icok. Nyanyian lagu-lagu. Dalam kitab Injil baru sedikit duanya aturan kehidupan, contoh pegahan je pajobui na pegah dalam kitab Injil man pakan wak kape je na pajobui kai balik karena kitab Injil sudah dibalik sehingga adalah nangkat je Nabi Allah Isa alaihi Allah Subhanahu wa taala di Paulusnya diubahlah kitab Injil yang sebetulnya dari Allah hanya satu hanale tapi jino kala diken dengan istilah lain Bible. Ya. Kitab suci dari Allah sebenarnya hanya satu. Yang jino dalam tafsir Al-Manar pegah naput pegangan gereja. Dan Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Nyan nan kitab Injil awaknya yang dimat di awak gereja jino. Pebah kitab. Mampat dasarnya yang dari si Paulus. Kaji bahu, kaji duka-duka. Yan, intinya pembahasan dalam kitab Injil itu tidak lengkap. Tapi dalam Al-Quran lengkap sudah semuanya. Dari pun aturan udip, oleh yang masalah syariat, oleh yang masalah sejarah, oleh yang masalah ancaman, masalah gebi balasan kebaikan, lengkap gebahas dalam Al-Quran. Ya, jadi tanyalah umat pelengkap. Walam cerita kena maka gukliklah Nabi atau Siti Hawa saat gedekalan Nabi Allah Adam kan wa Allah. Dan tatkala mendengar oleh Nabi Allah Syis, maka ia pun segera datang serta katanya, "Hai ibuku, sabarlah Tuhan hamba daripada musibah ini." Pagi Nabi Cis bawa dia hanale di tempat ne tebit ne bedah na Siti Hawa ne tamang dalam tempat Nabi Allah ada bawa dia kan klik bedah gedenga su karena terlalu raya ne klik oleh Siti Hawa maka ji urang inang sebetulnya gelarang ziarah kubur kanyo dalam sebuah hadis kena awal dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur sekarang berziarahlah urang inang gelarang untuk jakba urang meninggal. Gelarangnya kan karena gelarang pulain karena urinang pecah hati dia pegah istilah dalam kitab. Putra pecah hati bagah tahu. Bang kalau yang baca-baca kata klik gaje nya. Nyo. Uragam mana? Hana mate ma ketang hana klik mi uragam. Menan dak pegah. Munya urinang baca-bacut mi ong mate kan klik. Mi ong ka mate klik sih. Ngan urang bagah tahu. Ya bakaji urinang yang hati lagi ngan hang bijak. Bahkan membawaki adalah tersiksanya manyet. Ya, jadi inti tanya miana keluarga tu orang yang cintai meninggalnya kli. Mia mana kata takhin. Bang meninggal mate. Mak deng kau meninggal. Ikan ni gak pungo ni kan. Mai meninggal ikan. Mak handakan pungo. Melong long kun. Pungo ni kan. Mai meninggal ikan. Kan menan. Sedih jut. Meratapi yang tak sedih. Rui mata sakai rui mata silahkan. So hati yang hana sedih. Rasulullah saja sedih saat meninggal anaknya Ibrahim. Ya, sedih cuma sekedar jatuh air mata dengan tadu rui. Biasa silahkan, hana masalahnya, hana gelarang dalam Islam.
Yang dilarang kata klik, kata kenyo, kata kenje, kata poh ro. Itu yang dilarang, yang menjadi haram. Bahkan orang yang pelaku menan gedepu dan disengaja ke pelaku laginya tidak menerima dengan keadaan Allah yang tibit daripada agama Islam. Yang dengan zaman yang tibit daripada agama Islam orang lagian. Kalau kali tak kun hai jumpa baik menan nyo adalah keadaan Allah tanya pada terima bah kedeh leh. Pu kada Allah. Ya nauzubillah kana mi urung tengah lagian. Tulak aja hai mengko. Emosi yang tibit dari agama Islamnya mina ada dengar orang-orang mana yang persyahadat aja. Mana kau yang kira murtad tibit dari Islam. Ya, betul. Don ya, hanan rasa, hanan itu au. Ya, koknya itu au. Yang inti je saya tak jaga dro perut itu. Dan yang pun ke dina musibah ke ya. Ya, bawa menahan ke dia. Yang penting inti je pun ada. Pun dah pegang, hang dengar ketan. Hang dengar ketan tu. Inti je draw di mantang baik lagi ya. Sedih je yang baik meratapi. Ya, kah. Baik klik wahai maklum. Aduh yang tak berlaku nyo mandum kada Allah nak kena Nabi Yusuf. Ni sabar maklum, ni sabar. Aduh musibah yang tak berlaku nyo ni sabar hai maklum. Yang bantu kena Nabi Yusuf. Maka ditanggung oleh Siti Hawa akan kubur Nabi Allah Adam alaihi salam. Ditunggu oleh Siti Hawa akan kubur Nabi Allah Adam alaihi salam 40 hari lamanya. Bak wate kanyan kan kubumikan kan kuburkan Nabi Allah Adam. Nyan Siti Hawa najak tahu selama 40 orang. Puluh orang hana gajak sa. Gedu inan bak kubur Nabi Allah Adam inan gedu pajobu han i han raputan kan. Utat. Utat kan meninggal 40 hari lamanya. Maka lalu ia pun sakitlahnya gara-gara tenduk mogok makan 40 hari jadi sakit pula hingga kembali ke rahmatullah hingga nak gua Allah. Berarti inti je melinggai Nabi Allah Adam 40 orang maka necok meninggal Siti berarti awal meninggal Nabi Adam. Ya, awal wafat Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Wate lahir awal Nabi Allah Adam. Duda Siti Hawa. Maka jino tak kala ni tanya kedonya ke jino le urun janda ngan urun duda. Le urun ai meninggal lah. Ini ai le. Le urun meninggal lah ko memang dari pun Allah Taala wada ni cok pulang wada ni cok urun agama urinang. Ya urun duda ni. Secuil menyana ke sira dua. Mi urinang janda nya dapat hapat lang kampung cerita-cerita janda. Lain janda cerita kau. Janda meninggal lah kau. Janda yang patah lah kau. Pokoknya janda. Kau kekenan gitu. Maka lalu ditanam oleh Nabi Allah Syis akan dia di sisi kubur Nabi Allah Adam atas khalaq padanya. Berarti getanam Nabi Syis getanam Siti Hawa samping Nabi Adam. Yang hino buat Nabi Adam yang hino getanam. Sapat-sapat getanam. Tanya meninggal lagi yang suami isteri kemudian syit tak tanam sapat siga meninggal tak tanam sapat aja. Mantap liang kuburan. Musa awal meninggalnya tak tanam sampingnya aja. Yang kaya mana? Yang hina ni dalam syariat. Dari pun tuan ipat Nabi Allah Adam berlaku oleh Nabi Syis laginya. Maka adalah bilangan anak cucu Nabi Allah Adam pada ketika wafatnya itu 40.000 orang laki-laki kapal itu. Dan perempuan dan kecil dan besar. Wallahu a'lam. Nyamban pada tiplo wabat serbeton pada wabat 10. Tiplo wabat naudib Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa na cucu nu hotel wafat adalah 40,000. Kalau kasabon nanggro. Sabon nanggro 40,000. Ya, tidak ada manusia lain. Mana laga contoh sejarah manusia fosil Homo sapiens. Lo tinggal dalam jamun hotel kula SMP
SMP, SMA lah SMP ketua dia. Nyan ibu bapa sejarah, kan ibu bapa ada yang sejarah. Urang semua we, chat tinggal tu. Yang biasa kita mengka pegah homo sapien tengok daripada pukun anak bu ke pegah. Anak monyet, anak kera. Maka terjadi yang namanya perubahan bacuk-bacuk jet ke urang. Yang adalah ideologinya orang kafir dituangkan dalam buku purna di urang rumah kuliah. Ada purna yang kongkonnya. Menjina mentang purna nang yang biasa tanya mbak anak SMA, mbak anak SMP. Nah, purna mentang bahawa manusianya dari kera. Monyet mentang dari gedanya. Yo. Monyet yang dari manusia, kan manusia dari monyet. Yang salah. Tah monyet dari manusia. Pada masa Nabi Musa urang Sabtu hang bijak ulaut. Tapi laurung batak kelajak cik ulaut urang Sabtu. Kenapa orang Sabtu gelarang? Karena pada ajaran Nabi Allah Musa, Sabtu istimewa. Pada ajaran Nabi Allah Muhammad, Jumat istimewa. Makanya dalam bukan ajaran ini beda-beda, syariat ini beda-beda sama. Man pada masa Nabi ke hana aja dosa. Tanya pakai dosa. Yang syariat lain. Karena setiap nabi, setiap rasul mungkin ada dikaruniakan yang namanya wahyu dalam syariat nabi-nabi tersebut berbeda-beda. Ya? Jadi bakwatannya karena adalah handi patih perintah Allah jak ciulaun, bakwatan rasa tu istimewanya lebih kelebihan atau keistimewaan kepada binatang oleh Allah Taala, termasuk ungkut je yang MN tak boleh pasti. Yang banjai ungkut MN teroi memang keistimewaan kebilagian. Di awak watannya adalah Bani Israel. Atau umatnya Nabi Musa bandingkanlah engkau Nabi ni pasti buah putan yang teman. Hana dipatih beda pegah umat Nabi Musa jamun sama dengan kita yang jinu. Bukti watan tsunami, watan surut jamun. Karena titik engkau urang putra pilih. Engkau yang pilih tak pegah ke Nabi Musa. Nabi Allah Musa mengku bro jamun. Nak digelarang hang biak cok engkau, ya cok si. Tanya kan gelarang gubuk surut isiat sagai. Hana terus pada tahun gelarang siat hang suruh deng ke kada belum kada kom ketnya hingga belum kok nah mendung ya jadi bahawa teka laganya maka ada kutukan Allah kepada manusia yang tidak taat jet ke bung jet ke monyet mandasan monyet bak thau makanya monyet nyohi kita ya kok kan hiểu anh rể thì tay nhỏ tay dong pete monyet pak yang mencung man nai dong monyet yang mencung kita nhỏ pete mendung ya jaro bila kita nyo cara hidup bila kita nyo cara maju bila kita nyo memang dasar daripada manusia ya jadi nyan adalah teori-teori yang mengatakan kita dari kera itu salah nyan teori awak kape awaknya baik tu mikir betul nyan kan Pernyataannya pandai nak pakai pikirannya dah dasar dengan Al-Quran dari ku tanya manusia. Kena tayo. Lain nanti yakin yang pegah manusia dari ini penelitian jet ke perubahan pun dah pegah fosil-fosilnya. Yang kan mendungnya. Yang dah pegah inti adalah dalam Islam tidak ada istilah yang namanya manusia dari keranya. Ya, nak pertanyaan ni leh sebelum terlanjut.